Bonte Magic Holistic Treatment di Bonte Center telah menggunakan alat terapi dengan teknologi terbaru. Terapi gelombang terahertz dipilih untuk membantu mengaktifkan stem cell pada tulang belakang agar mampu meregenerasi sel yang diperlukan oleh tubuh Anda agar tetap bugar dan sehat. Terapi gelombang terahertz dapat menangani keluhan penyakit dalam, kanker, miom, penyumbatan darah, stroke, dan saraf kejepit. Apa itu stem cell, dan mengapa terapi gelombang terahertz dipilih untuk membantu semua keluhan pasien di Bonte Center? Mari kita simak penjelasan berikut. Stem cell terdiri dari sel embrionik atau sel awal manusia, asal-muasalnya dari bertemunya sperma dan ovum, membentuk sel tunggal namanya zigot, yang bersumber dari plasenta dan tali pusar, kemudian berkembang dan menjadi bayi dan manusia. Stem cell dewasa. Stem cell dewasa ini terdapat secara khusus dalam tubuh manusia, sifatnya multipotent. Hanya khusus pada sel sesuai dengan pembentukannya. Contohnya, sel saraf, sel liver, sel darah, sel kardia. Nah, inilah beberapa macam sel yang mempunyai stem cell. Dan sumber asal daripada stem cell itu sendiri dalam tubuh manusia, itu khususnya di bone marrow atau di tulang belakang. Dalam kondisi normal, sel punca ini yang berada pada sel dewasa dapat melakukan pembaharuan sel, perbaikan sel, ya, dan mengganti sel-sel yang rusak. Namun, sel punca ini selalu dalam kondisi berhibernating atau dalam kondisi tidur. Untuk menginduksi sel-sel dorman tersebut atau stem cell yang lagi berhibernating, maka dibutuhkan suatu energi yang dapat melakukan induksi terhadap stem cell. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dan jurnal-jurnal, bahwa untuk mengaktifkan sel punca ini atau stem cell dapat dilakukan dengan cara in vitro, seperti contohnya mengambil sel sperma untuk membuahi sel ovum yang disebut dengan bayi tabung. Juga dengan sistem mengambil sel dari tali pusar atau plasenta yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit turunan atau degeneratif. Kini, bahkan para ilmuwan telah menemukan cara lain mengaktifkan sel dorman tersebut melalui induksi gelombang elektromagnetik, maka dipilihlah frekuensi gelombang terahertz. Kenapa terahertz dipilih untuk menginduksi stem cell manusia? Karena gelombang terahertz adalah gelombang yang tidak mengandung ion radiasi, sehingga tidak merusak sel tubuh manusia. Terahertz juga satu-satunya frekuensi yang dapat berkomunikasi atau beresonansi dengan tubuh manusia. Dr. Cochran adalah ilmuwan terahertz spesialis dan dokter yang bekerja selama 23 tahun. Mengatakan bahwa gelombang terahertz dapat menginduksi dan mengaktifkan stem cell dorman. Setelah diaktifkan, maka stem cell tersebut dapat memperbaiki sel yang bermasalah. Robert Becker merupakan pelopor dalam bidang regenerasi dan hubungannya dengan arus listrik elektromagnetik pada makhluk hidup. Dan dia menyatakan bahwa elektromagnetik penting untuk kehidupan manusia, di mana sumsum tulang belakang dapat diregenerasi setelah rusak. Mana melalui suatu induksi gelombang terahertz 1,65 terahertz dapat menimbulkan demetilasi daripada sel-sel kanker yang ada. Ini contohnya adalah kanker payudara. Nah, melalui induksi ini dapat membuat sel-sel kanker tersebut tidak melakukan penyebaran yang lebih masif. Akhirnya menurun sehingga menghilangkan sel kanker itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Saint Petersburg, Rusia, menemukan bahwa dengan radiasi gelombang terahertz atau frekuensi terahertz ini dapat sangat efektif menangani pasien COVID-19 dan menyembuhkan lebih cepat daripada yang selama ini terjadi. Dari hasil penelitian darah dari pasien yang terkena positif COVID-19,
Menurut penelitian daripada Universitas Saint Petersburg dari Rusia, di sini ada beberapa hasil yang didapatkan setelah 2 hari maupun 7 hari, di mana hasil daripada tes darah ini adalah ISR, RBS, dan WBS. ISR adalah salah satu tes peradangan, merupakan erythrocyte sedimentation rate, dan RBS adalah tes gula darah random, dan WBS adalah tes darah putih. ISR sendiri mempunyai nilai normal adalah 2-20, RBS adalah normalnya 4-5, dan WBS adalah normal 4-9. Sebelum dilakukan treatment, pasien tersebut mempunyai nilai yang sangat buruk. Contohnya ISR di atas normal 41. RBS masih cukup normal. WBS di atas normal 28,7. Setelah dilakukan treatment dengan gelombang terahertz untuk 2 hari kemudian, ISR-nya menurun dengan drastis mencapai angka normal 19. Sedangkan RBS-nya mempunyai hasil 3,62, WBS-nya adalah 8,9. Cukup signifikan dalam perubahan hasil tes darahnya. Bahkan 7 hari kemudian, ISR-nya sudah mencapai titik normal dengan 10, nilai RBS-nya adalah 4,10, dan WBS-nya 8,7. Sangat normal. Kesimpulan daripada semua hasil daripada apa yang kita bahas di atas adalah kutipan dari seorang ahli fisika yaitu Albert Einstein menyatakan bahwa the future medicine will be the medicine of frequency, yaitu obat masa depan adalah obat dari frekuensi. Dari hasil penelitian ilmiah dari Institute of Integrated Cell Material Sciences Universitas di Kyoto dan Universitas Tokai di Jepang dalam jurnal Optics Letter menemukan bahwa frekuensi cahaya terahertz dapat mengubah ekspresi gen dalam stem cell. Ini adalah penting karena stem cell ini yang berfungsi untuk memperbaharui dan menemukan bahkan mengganti sel-sel yang rusak, khususnya dalam pengembangan terapi regeneratif. Terahertz juga memiliki potensi untuk memanipulasi sel-sel hidup karena frekuensi ini tidak merusak seperti sinar ultraviolet ataupun inframerah. Dengan kebaikan dan keamanan gelombang terahertz ini merupakan satu alternatif terbaru dalam pengobatan medis di masa depan yang dapat membangunkan stem cell manusia.